wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Zunalia Ahmad, mahasiswa jurusan Seni Rupa Desain Komunikasi Visual Universitas Negeri Semarang Angkatan 2018. Pada video kali ini saya akan membuat guna untuk memenuhi tugas presentasi multimedia. Kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara menciptakan motif kain tenun yang bagus dan bermakna, seperti kain samping ini ya. Apa kalian tuh gak kepikiran motif baju yang kalian pakai itu kok motifnya bisa bagus, terus kok bisa kayak gini, cara buatnya itu gimana? Lah kebanyakan dari kita itu menganggap alah cuma gambar-gambar gini doang, cuma gini doang 5 menit jadi ya. Tapi yang kita bayangkan tidak semudah cara pembuatannya ya. Nah, cara pembuatan motif itu juga perlu desain yang panjang dan menguras pikiran. Sama seperti desain lainnya seperti membuat logo, banner, cover, branding, dan karya-karya grafis lainnya. Jadi buatnya itu gak semudah ngelihatnya. Kita perlu step by step agar menciptakan suatu karya itu terkonsep dan tentunya bagus. Membuat kain tenun ikat sudah menjadi mata pencarian warga desa Troso. Troso sebagai tempat berkembangnya industri tenunan Nusantara yang mana merupakan pemenuh kuantitas tenunan di berbagai daerah. Kegiatan tersebut telah berlangsung sejak berpuluh tahun silam hingga sampai pada era pasar bebas ini, para pengrajin tenunan Jepara mulai memasarkannya secara mandiri. Ini adalah salah satu contoh kain tenun ikat Troso yang sudah beredar secara umum. Karena cara kerja industri yang menuntut cepat, mudah dan murah, maka tidak heran jika tenunan Nusantara yang diproduksi Jepara mendominasi pasar. Nah, motif kain yang saya bahas kali ini adalah kain tenun ikat Troso ciptaan saya sendiri. Saya memberi nama motif ini adalah motif sedulur penyu. Bermakna dengan pendekatan tematik cultural Jepara sentris dari potensi dan kekayaan alam Jepara. Nah, bagaimana sih langkahnya menciptakan motif tersebut? Langkah yang pertama adalah identifikasi masalah. Jadi sebelum tercipta motif, langkah pertama kita harus cari masalah yang membuat kita itu menciptakan motif tersebut. Ya, pada tahap pertama ini sangat penting karena tidak mungkin kita menciptakan sesuatu tanpa adanya masalah. Terus kalau tidak ada masalah, karya yang kita ciptakan ini buat apa kalau tidak bermanfaat? Jadi karya yang dibuat harus memiliki manfaat dan menyelesaikan masalah yang ada. Lah, kain motif yang saya ciptakan ini karena ada dua masalah yang ada di desa Troso. Masalah yang pertama, karena daya saing pengrajin yang mengharuskan menciptakan inovasi-inovasi baru kain. Masalah yang kedua, tenun ikat Troso Jepara ini masih menjadi produk industri dan belum sebagai produk budaya. Langkah yang kedua adalah landasan teori. Tahap ini gunanya untuk menunjang prosesnya nanti ya. Seperti kita mencari tahu apa sih itu artinya motif, terus mencari teori-teori tentang motif lainnya, terus kita juga bisa mencari teori-teori yang lainnya untuk membantu dalam pembuatan motif tersebut. Jika motif ini digunakan untuk meningkatkan daya saing, maka kita harus tahu dulu teori tentang daya saing supaya kita tidak asal-asalan tanpa memikirkan apakah motif ini bisa bersaing dengan motif-motif yang lainnya atau tidak. Jadi dalam landasan teori ini sebagai penunjang saja supaya kita bisa terarah dalam pembuatan motif. Selanjutnya yang ketiga adalah tahap pradesain. Ya, tahap pradesain adalah tahap sebelum mendesain. Pada tahap ini kita mencari dulu motif-motif yang sudah beredar di pasaran. Nah, seperti ini saya mencari berbagai motif, salah satunya adalah motif-motif umum seperti ini yang sudah beredar di pasaran. Jadi kita tahu kalau ini motif yang sudah ada, berarti kita kan harus menciptakan karya motif yang lebih unik dan lebih bagus. Setelah itu kita mencari objek yang menjadi identitas visual Jepara. Saya mengambil 3 objek yang mencerminkan Jepara. Yang pertama menurut saya adalah penyu, 2 ukiran Jepara, dan 3 ombak pantai. Alasan pertama saya memilih penyu karena
merupakan hewan ikonik Jepara, dan di Jepara ada gedung penyu raksasa ikonik Jepara. Juga di Karimun Jawa terdapat konservasi penangkaran penyu juga. Terus kedua, pengambilan ukiran Jepara. Karena Jepara merupakan pusat sentra kerajinan ukir dan mendapat julukan Jepara Kota Ukir. Nah, sedangkan ombak pantai menggambarkan Jepara sebagai kota pesisir di utara Laut Jawa. Penyu dan ukiran saya jadikan sebagai motif utama atau motif pokok dalam kain ini, dan ombak sebagai motif tambahannya. Tahap keempat adalah tahap mendesain. Nah, saat tahap ini kita bisa memulainya dengan menyeket pada kertas. Bisa kita pakai pensil, pakai kertas. Nah, ketiga objek tadi kita sederhanakan atau skilasi. Setelah jadi sketnya, terus kita sket dibuat vektor dengan software untuk vektor. Software yang saya pakai kali ini adalah Adobe Illustrator, atau pakai CorelDRAW juga bisa. Kita buat garis-garis bantunya, menyesuaikan ukuran asli pada kain. Seperti samping ini saya membuat 1/4 dari satu motif. Jadi ini adalah hasil preview sebelum ditenun ya. Jika sudah ditenun, maka motif akan merapat seperti gambar di samping ini. Proses yang kelima adalah pewarnaan. Pewarnaannya saya memilih warna biru karena biru itu menggambarkan birunya air Laut Jepara sebagai tempat hidupnya penyu dan kekayaan Laut Jepara. Dan juga Jepara merupakan kota pesisir di utara Laut Jepara. Nah, ini adalah kain motif yang sudah jadi. Selanjutnya motif ini juga dapat diaplikasikan di kepala juga. Setelah itu motifnya juga dapat diaplikasikan untuk diproduksi selanjutnya. Itulah cara menciptakan motif pada kain tenun versi saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.